Oke, kita akan mulai kuliah kita ya pada malam hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan selamat malam semuanya. Jadi kita akan meneruskan kuliah kita yang minggu lalu tentang farmakokinetika ya. Dan kemarin kan minggu lalu kan kita membicarakan mengenai absorpsi dan distribusi. Jadi sekarang ini kita akan bicarakan mengenai mekanisme dan eliminasi. Bisa dengar nggak? Jelas? Bisa, Bisa, Pak. jelas. Pak. Nah, kita mengulang sedikit ya. Jadi 4 proses dalam farmakokinetik yaitu ADME ya, ADME, oke? Jadi A itu untuk absorpsi, D itu untuk distribusi, dan M itu untuk metabolisme, E itu untuk ekskresi ya. Nah, kemarin kan minggu lalu kan kita sudah absorpsi dan distribusi. Sekarang kita tinggal metabolisme. Nah, metabolisme obat sering juga disebut transformasi karena dia merupakan suatu transformasi zat kimia ya, tapi yang dilakukan di dalam tubuh kita, jadi disebut bio ya. Tujuan utama metabolisme obat adalah untuk mendetoksifikasi ya. Apa artinya itu mendetoksifikasi? Kan kamu sering dengar detox gitu ya. Ya artinya toksin kan, toksin itu racun. Detox artinya mengeluarkan racun ya, menghilangkan racun. Ya, jadi dia itu untuk menghasilkan molekul yang kurang aktif, yang kurang aktif lah, maksudnya kurang berbahaya ya, dan yang lebih larut dalam air ya, sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, ada istilah metabolit ya kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa metabolite ya, yaitu molekul yang dihasilkan oleh metabolisme. Misalnya dari zat A menjadi zat B ya. Nah, zat B itu disebut metabolites ya. Nah, metabolit atau metabolite umumnya bersifat kurang aktif dibanding zat asalnya. Umumnya ya, umumnya. Tapi namun ada juga yang lebih aktif ya. Nah, seperti kodein itu kurang aktif ya. Dia dapat diubah menjadi morfin yang lebih aktif dalam tubuh kita ya. Lovastatin kurang aktif, dapat diubah menjadi lovastatin asam beta hidroksi yang aktif. Oke. Enalapril itu tidak aktif, bukan lagi kurang aktif tapi tidak aktif ya. Dan dia diubah oleh lever kita ya, oleh hepar kita menjadi enalaprilat yang aktif ya. Jadi bentuk aktifnya itu justru setelah dimetabolisme. Nah, kadang-kadang sengaja diciptakan suatu molekul yang tidak aktif dan baru aktif setelah dimetabolisme. Dari contoh yang tadi saya bicarakan ya, dengan macam-macam tujuan. Ya, misalnya chloramphenicol palmitat itu tidak pahit. Dalam tubuh akan diuraikan menjadi chloramphenicol yang aktif, yang rasanya pahit, ya. Jadi dengan demikian terhindar rasa pahit yang tidak disukai. Ya. Yang kedua adalah garam estolat dari hormon-hormon steroid. Ya. Nah, biotransformasi kebanyakan terjadi dalam hepar, ya, liver, hati, ya. Tetapi sebagian kecil juga terjadi di ginjal, otot, usus maupun dalam plasma darah sendiri, ya. Nah, xenobiotik. Xenobiotik adalah istilah untuk zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi bukan zat yang dari tubuh kita sendiri, ya. Misalnya kalau insulin. Kita punya insulin nggak? Punya, Pak. Punya, Pak. Insulin itu dibuat di Punya, mana ya? Pak. Insulin itu dibuat di mana? Pankreas, Pak. Pankreas. Sel apa?
Ingat nggak? Sel alfa atau sel beta? Sel alfa. Kebalik ya. Oh, Nah, beta. sel beta. Kalau sel alfa, kalau alfa juga ada kan hormon lain apa namanya? Glukagon ya, Pak ya? Ya, betul. Ya, jangan lupa ya. Jadi itu tidak termasuk xenobiotik. Tapi kalau xenobiotik seperti paracetamol, ada nggak dalam tubuh kita paracetamol? Nggak ada, Pak. Nah, ya. Nggak Nah, ada. dia termasuk xenobiotik ya. Pada dasarnya ada dua fase dalam metabolisme suatu obat, yaitu fase 1 dan fase 2 ya. Nah, mengalami xenobiotik ini mengalami fase 1, dia menjadi aktif metabolite ya. Dan kemudian dia mengalami fase kedua menjadi konjugat ya. Dan kemudian dia diekskresikan. Nanti lebih jauh dari itu kita lihat ini ya. Jadi prosesnya ya ini obat ya, dan dia mengalami konjugasi. Ada obat yang dia tidak mengalami fase 1 dan langsung konjugasi. Fase 2 ada ya. Nah, ada obat yang dia mengalami dulu fase 1 ya. Drug metabolite with modified activity ya. Jadi dia di metabolisme ya, sehingga terjadi aktivitasnya dimodifikasi ya. Nah, kemudian seperti yang tadi itu ya yang saya sebutkan, kodein menjadi morfin ya. Kemudian dia baru terjadi konjugasi ya dan dieliminasikan. Ada juga ini obat ya, dan dia di metabolisme menjadi tidak aktif, metabolit obat yang tidak aktif ya. Dan kemudian baru dia dikonjugasi dan dikeluarkan. Nah, reaksi konjugasi ini biasanya reaksi penggabungan dengan molekul lain supaya dia lebih larut dalam air sehingga dia boleh dikeluarkan melalui urin ya. Nah, contoh dari reaksi fase 1 yaitu oksidasi, hidroksilasi, dealkilasi, deaminasi, hidrolisis. Ya, yang kalian tahu mungkin oksidasi dan hidrolisis ya. Hidroksilasi itu artinya OH ya, ditambahkan OH ya. Dealkilasi artinya satu alkil dealkil. Jadi suatu alkil akan dihilangkan ya. Deaminasi artinya NH2 dihilangkan. Ya. Contohnya adalah aspirin. Aspirin ini dia menjadi salicylic acid. Apa? Mengalami apa dia? Mengalami hidrolisa ya, hidrolisis ya, hidrolisis dari suatu ester menjadi suatu fenol ya. Fenol dan acetic acid ya, acetic acid. Oke. Dan dia kemudian akan terkonjugasi dengan molekul glukuronat. Yang ini nih, glukuronate ya. Glukuronat ini adalah semacam gula ya. Kamu lihat nggak ini? Bentuknya kan kayak gula ya, kayak glukosa ya. Nah, dia akan bereaksi dengan ini ya, sehingga dia molekulnya disebut glukuronate. Oke. Nah, reaksi 1 itu contohnya oksidasi, reduksi, hidrolisis. Ya. Reaksi kedua ya, sulfasi artinya bertambah menjadi sulfat ya, asam sulfat, oke. Garam sulfat ya. Glukuronidasi, glutation, konjugasi. Jadi konjugasi dengan glutation ya. Asetilasi, oke. Asam amino konjugasi ataupun metilasi ya. Tambahkan metil, oke. Nah, reaksi tadi apa ini? Oke. Reaksi-reaksi untuk satu senyawa ya mungkin terjadi lebih dari satu reaksi fase 1 dan juga fase 2 ya. Jadi ada reaksi fase 1 dan fase 2, tapi mungkin juga lebih dari satu reaksi ya. Contoh paracetamol dan aspirin, nanti kita lihat slide berikutnya ya. Juga untuk satu senyawa, 2 reaksi bisa terjadi pada satu molekul di tempat yang berbeda.
ya. Misalnya tamoxifen. Tamoxifen itu obat untuk kanker payudara ya. Mengalami N-demetilasi pada molekul yang satu dan hidroksilasi aromatik pada bagian yang lain. Ya, jadi satu molekul dua reaksi. Ya. Nah, contoh yang gampang ini paracetamol ataupun acetaminophen. Ya, nama Amerika acetaminophen, nama Inggris paracetamol. Ya, nama di Sunda sana di Bandung Panadol. Ya. Oke, ini siapa lagi yang hadir nih? Si Benny udah hadir belum? Benny kerja ya? Enggak, Pak. Di mana engkau? Di rumah, Pak. Oh, nggak kerja? Mana ya? Mana Ben? Aku nggak ada kamu, Ben. Oh, ada ini. Oke. Nah, mana tadi? Kita sampai mana? Nah, acetaminophen ini ya, dia mengalami hidroksilasi oleh sitokrom P450. Ya, ini nama enzim ya, sitokrom P450. Dan dia mengalami dehidrasi. Apa artinya dehidrasi? Ditarik H2O kan. Jadi ini HOH. H dari sini, OH dari sini ditarik ya. Nah, dia menjadi satu senyawa yang dinamakan NAPKI. NAPKI ya. Kemudian dia juga mengalami glukuronidasi ya. Dia mengalami glukuronidasi, dia juga mengalami sulfasi. Ini kan fase 2 nih. Glukuronidasi dan sulfasi ya. Dan dia juga mengalami konjugasi dengan glutathione ya. Jadi dia mengalami paling setidaknya ada 3 fase 2 ya. Nah, NAPKI ini ya, dia dapat menyebabkan toksisitas ya, terutama terhadap liver ya, toksisitas. Oleh karena itu kita harus konjugasikan dia. Jadi konjugasi supaya dia bisa keluar ya dengan glutathione. Oke. Nah, aspirin lagi ya, aspirin dia mengalami hidrolisis menjadi asam salisilat ya. Dan ada yang langsung 13% dikeluarkan melalui urin secara tidak diubah dulu ya. Tapi ada yang mengalami reaksi dengan glucuronide ya. Nah, kemudian dia menjadi salisil asil glucuronide 12% ya. Ada yang tambah dengan glucuronide ya, salisil fenolik glucuronide. Yang tadinya kan ini kan salisil asid ya. Ini udah jadi fenolnya. Ini kan salicylic acid. Ada yang glucuronide ini ada yang ikat pada OH ya, carboxylic acid, ada yang mengikat pada sini ya, pada OH sini. Jadi kan dia ada 2 OH. Ada yang ikat di sini, ada yang ikat di samping ya. 22%. Kemudian ada dia tambah glisin ya. Glisin ini adalah suatu apa namanya? Suatu asam amino ya. Dia direaksikan asam amino aspirin glycine ya. Ini 49%. Oke. Oksidasi ya, oksidasi lalu oksidasi jadi gentisic acid 4%. Itu bagaimana metabolisme aspirin ya. Ada yang fase 1, ada yang fase 2 langsung ya. Enzim-enzim untuk metabolisme obat ya. Nah, yang pertama sekali adalah enzim-enzim mikrosomal ya, mikrosomal dari hepar, dari hati kita ya, yang mengkatalisa reaksi oksidasi dan konjugasi ya. Nah, ada enzim-enzim non mikrosomal
non mikrosomal tapi dari hepar juga. Jadi dari hepar ini ada dua macam enzim. Enzim yang mikrosomal, ada yang non mikrosomal, ya, untuk reaksi-reaksi lain seperti asetilasi, sulfasi dan sebagainya, ya. Dan ada enzim-enzim mikrosomal dari organ lain selain hepar, ya, yang juga untuk reaksi oksidasi dan konjugasi. Ada di otak, ada di paru-paru, ada di ginjal, ya, ada juga di usus. Jadi ini organ-organ lain pun dapat memetabolisme obat dalam konsentrasi yang terbatas, tidak banyak, ya, konsentrasi yang terbatas dan tergantung obatnya juga, ya. Nah, di manakah terjadinya metabolisme obat? Oke. Nah, kalau ini sebuah sel, terutama sel di liver, ya. Nah, ada yang namanya endoplasmic reticulum. Ini, ya. Nah, endoplasmic reticulum ada dua macam. Ada yang kasar, ya, rough ER, kasar, ya. Karena dia banyak ribosom, banyak bintik-bintik ribosom. Ada yang halus ataupun mulus, ya, ada yang mulus, ya, smooth, mulus, ya, tidak ada ribosom. Apa fungsi ribosom? Ada yang tahu nggak? Apa fungsi ribosom? Sebagai metabolisme sel ya Pak. Ya, membuat apa ya? Sintesis apa? Sintesis protein Pak. Protein. Ya, betul, ya. Untuk sintesis protein, ya. Nah, kalau kita lihat pada mikroskop elektron, ya, kalau dilihat pada mikroskop elektron, jadi ada bagian endoplasmic reticulum ini, ya, ada smooth, di bagian yang smoothnya, ada bagian yang roughnya. Oke. Nah, sebenarnya ER ini adalah merupakan sambungan dari membran luar inti sel. Kan dia dekat dengan nukleus, ya. Nah, ini adalah sambungan dari nukleusnya, ya. Dia ada ER kasar karena banyak mengandung ribosom untuk sintesis protein. Ada ER mulus, ya, untuk sintesis lipid, kolesterol, hormon, lemak, dan metabolisme xenobiotik. Xenobiotik tadi kan obat, ya. Nah, mikrosom, apa itu kita bilang tadi enzim mikrosom. Enzim mikrosom, apa sih mikrosom? Ya, mikrosom atau mikrosom itu adalah fragmen dari ER dan ribosom yang didapatkan bila sel ini di blender dan disentrifugasi. Ya, jadi kita ambil sel-sel ini, ya, kemudian kita blender dia, ya, dan kita sentrifugasi, ya, dan fragmennya itu disebut mikrosom, ya. Nah, jadi enzim-enzim yang berasal daripada ER ini yang nantinya dia akan berperan besar dalam metabolisme, ya. Enzim-enzim yang ada dalam smooth ER tadi, ya, terlibat di dalam metabolisme obat. Contohnya sitokrom, ya. Sitokrom P450. Apa itu P450? 450 di sini adalah menunjukkan penyerapan spektronya, ya. Kalau dia dilalui ke dalam spektrofotometri, ya, atau ya spektro, ya, dia akan menyerap pada gelombang ini 450, ya. Nah, dia ada juga yang lain yaitu azoreductase, ya, kolesterol esterase, semua ini adalah enzim, ya, nama-nama enzim. Oke. Yang paling penting sekali di dalam metabolisme obat yaitu enzim sitokrom P450 yang kita singkat SIP, ya. Kita singkat sebagai SIP, sitokrom, ya. Enzim-enzim utama untuk metabolisme pada fase 1, ya. Masing-masing individu mempunyai perbedaan dari jumlah enzim-enzim ini. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ya. Jadi ada interindividu variasi, ya, variasi interindividu. Artinya saya lain, SIP 450-nya dengan kamu, dengan yang lainnya, ya.
Itulah alasannya mengapa orang tertentu menyebabkan efek pada orang tertentu. Mengapa obat tertentu menyebabkan efek samping kepada orang A tetapi tidak kepada orang B, ya. Salah satu alasan kenapa, ya. Karena masing-masing orang punya enzim yang berbeda-beda, ya. Juga alasan kenapa terjadi interaksi obat. Nah, ada yang disebut super family CYP450. Artinya, ya, ternyata enzim sitokrom 450 ini bagaikan suatu keluarga yang besar, ya. Ada CYP1, CYP2 dan sebagainya, ya. Nah, anggota dari keluarga ini mempunyai kesamaan lebih dari 40 asam aminonya. Ya, jadi semua yang ada di CYP1 ini dia hampir sama asam aminonya 40%. Ada CYP2, CYP3 dan sebagainya. Nah, dari CYP ini, satu CYP ini masih ada subfamily lagi, ya. CYP1A, CYP1B, CYP1C yang mempunyai lebih dari 50 kesamaan dalam urutan asam aminonya, ya. Nah, ada lagi subfamily yaitu, ya, contohnya CYP, kan dia CYP1A2. Nah, jadi nanti ada CYP1A3, 1A4 dan sebagainya. Ya, jadi banyak sekali sub-family. Ya. Jadi seperti kita punya keluarga besar. Nenek kita punya saudara. Nanti nenek saudara itu ada anak, ada cucu, ya. Sedangkan nenek kita sendiri ada anak banyak, ya. Nah, terus itu orang tua kita ada om, ada tante om punya anak lagi. Jadi banyak cabang-cabangnya. Paham nggak? Ngerti nggak? Ya, Pak. Ya. Nah, apa peranannya? Contohnya, ini nggak usah kalian hafal ya, cuma kalian tahu aja ya. Kayak CYP1A2. Ya, dia aktif 1-3 bulan ya. Substratnya. Nah, substrat itu adalah zat atau obat yang dimetabolisme oleh enzim ini. Ya. Dan dia enzim ini dapat diinhibit di apa namanya? Dihalangi ya, diinhibit apa namanya, di inhibitor apa? Terjemahannya dihambat. Hambat, Pak. Ya, dihambat ya oleh ciprofloxacin ya. Kemudian contohnya dia dapat induce ya, diindus di apa namanya? Distimulasi ya, di produksinya diperbanyak ya oleh tobacco, artinya oleh rokok ya, insulin, omeprazol ya. Nah, dan sebagainya. Jadi masing-masing CYP ini mempunyai substratnya masing-masing, mempunyai inhibitornya masing-masing, mempunyai inducernya masing-masing. Tetapi ada satu obat, dia mungkin bisa menginduce banyak CYP. Ya. Nah, contohnya ada nggak di sini? Fluconazole. Fluconazole ini dapat menghambat CYP3A4. Dia dapat juga menghambat CYP2C9. Ya. Nah, ada phenytoin, dia dapat mempercepat ya, memperbanyak CYP2D6 ya, apalagi CYP3A4 ya. Jadi dia bisa multiple ya. Ada yang aktif di dalam berapa jam atau berapa hari, ada yang cuma 1 hari, 1 minggu ya. Itu. Asal kamu tahu aja yang ada substrat, ya ada inhibitor, ada inducer. Substrat pun bisa jadi dia menjadi substrat dari berbagai obat, ya misalnya di sini phenytoin. Phenytoin dia adalah substrat CYP2C9, ya. Nah dia juga merupakan substrat dari phenytoin substrat dari CYP2C9, tapi dia juga substrat dari CYP2C19 ya, dan lain sebagainya.
Sampai situ ngerti nggak? Oke nggak? Oke, Pak. Masih belum sih, Pak. Sebelum Apa? ngerti sih, Pak. Belum ngerti Masih ya? belum sih, Pak. Oke, yang ini ya. Harus hafal dulu. Yang ini ya. Harus hafal dulu kayaknya. Ya, coba saya yang lain ngerti nggak? Coba saya ulang bentar boleh nggak cepet-cepet ya? Saya ulang ya. Iya, Pak. Ya. Jadi ini kan enzim sip-sip ini kan ada macam-macam ya. Ya, jadi ada sip-sip ini ada yang berlainan nih, ya. Enzimnya berlainan, hampir sama tapi berlainan, ya. Nah, mereka itu punya substrat. Substrat itu artinya obat atau zat apa yang mereka yang mengikat yang mereka metabolismekan. Ya, contohnya kafein kalau kita minum kopi, kafein ya, dia akan dimetabolisme oleh SIP1A2. Ngerti? Iya, Pak. Nah, Nanti, Pak. Ya, sedangkan Pak. enzim SIP1A2 ini dapat dihambat oleh Cipro. Kamu tahu Cipro kan? Obat Cipro antibiotik itu ya. Nah, enzim ini dapat dirangsang oleh rokok ya. Jadi kalau kalian ada orang merokok, dia dapat merangsang produksi enzim ini. Ya. Jadi apa yang terjadi misalnya kita kafein lah. Kafein apa sih efek kafein? Melek, Pak. Ya, mencegah ngantuk ya. Jadi kamu jadi melek dan juga kadang-kadang jantung akan berdenyut-denyut kan, berdetak lebih cepat ya, takikardia ya. Nah, kalau orang itu minum ciprofloxacin, apa yang terjadi? Minum kopi, minum ciprofloxacin, apa yang terjadi? Jadi terhambat, Pak. Ya, yang terhambat apanya? Enzimnya kan? Enzimnya terhambat, jadi si kafeinnya di metabolisme naik atau turun metabolismenya? Turun. Turun. Jadi dia masih banyak di dalam tubuh, nggak bisa keluar, nggak bisa di metabolisme, berarti nggak bisa keluar ya, nggak hancur gitu loh ya. Jadi apa konsentrasinya tetap banyak dalam tubuh kita ya. Nah sehingga orang ini tambah lebih lebih kuat lagi nggak ngantuknya ya, lebih melek lagi. Oke. Sedangkan kalau inducer itu tobacco, merokok. Jadi kalau orang merokok apa yang terjadi? Enzimnya apa? Naik, ya. Naik, Pak. Enzimnya naik, jadi sehingga kafeinnya banyak yang di metabolisme, ya. Nah, kamu bisa menangkap nggak kenapa orang kok sukanya minum kopi sama ngerokok? Ada hubungannya nggak? Biar stabil enzim cair. Jadi kalau dia ngerokok, terus dia minum kopi, dia nggak kerasa berdebar-debar jantungnya kan? Iya, stabil. Ya, dia bisa ambil kopi yang kental sekali tapi nggak ngerasa apa-apa tuh, ya, karena kofeinnya cepat di metabolisme. Masuk akal nggak? Iya, iya, Pak. Ya, nah gitu Iya, ya. Pak. Ya gitu ya. Nah, yang ini bisa juga diaplikasikan kepada obat-obat yang lain, ya, dengan enzim yang lain. Ya, Atep oke sekarang? Iya, iya, Pak. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang ada yang namanya Ya, first Pak. pass Lanjut. metabolism ya, atau first pass effect. Biasanya kita tulisnya FPE ya, FPE bukan FP apa Forum Pembela Islam ya, tapi FPE first pass effect, oke? Nah, apa itu first pass effect ya? Nah, sebagian obat-obat yang diminum, kan obat ini diminum nih ya secara oral ya, setelah diabsorpsi oleh usus, dia akan dibawa oleh vena porta ya ke dalam hepar ya. Di sana obat-obat tersebut akan mengalami metabolisme ya, dan setelah itu baru didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, jadi hepar ini nih adalah sebagai kayak penyaring
ya, penyaring racun. Ya, jadi sebelum si obat ini disebarkan ke seluruh tubuh, ya, hepar ini jaga dulu. Wah, bahaya nggak nih, ya? Kalau dia racun, aku metabolisme dulu, ya. Jadi setelah itu baru boleh disebarkan ke seluruh tubuh, ya. Jadi ini fungsinya hepar itu, ya. Nah, proses ini disebut first pass metabolism karena sebelum apa-apa masuk dulu first pass, ya. Masuk dulu ke hepar ini, ya kan? Nah, first pass efek ini ya akan mengurangi konsentrasi obat di jaringan, ya, sebab sebagian obat tersebut sudah mengalami metabolisme, ya. Sebelum apa-apa udah mengalami metabolisme. Jadi akhirnya yang masuk jadi kurang ke ke jaringan. Kan obat itu kan dipakainya di mana? Jaringan kan? Ya. Kalau yang konsep ini paham nggak? Ya. Ngerti kan? Halo. Ya, Pak. Ngerti ya? Ya, Pak, ngerti, Pak. Ya. Lanjut ya. Nah, jadi contoh-contoh obat yang mengalami first pass effect ini ya, yaitu nitroglycerin atau GTN ya. Ini kan obat untuk ini, untuk apa? Untuk serangan jantung ini ya. Jadi kalau kita berikan oral, kita minum oral nih ya, dia dosisnya 2,5 sampai 10 sampai 9 miligram ya. Kalau kita berikan sublingual di bawah lidah, sublingual di bawah lidah ya, itu hanya 0,2 sampai 0,6. Berapa kali kira-kira? Ini ke sini kan ini 10 kali lebih besar daripada ini kan, betul nggak? Ya. Iya, Pak. Kalau kita berikan secara IV jauh lebih kecil lagi ya, 0,05 sampai 0,2. Berarti sekitar berapa kali nih? 300 berapa kali? Sekitar 50 kali ya kalau 0,05 ya. Jadi dosis oral ini jauh lebih besar ya. Nah, oleh karena nitroglycerin ini mengalami FPE yang sangat besar. Ya, makanya umumnya diberikan secara sublingual ya. Karena orang ini kan sakit apa? Serangan jantung ya. Kalau serangan jantung kalau nggak ditolong dalam 5 menit bisa-bisa meninggal ya. Jadi kalau kita mau minum dulu obatnya, minum dulu, dicerna dulu, keburu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Jadi dia harus cepat. Jadi masuk ke dalam bawah lidah dulu. Di bawah lidah di situ akan ada pembuluh darah yang menghantar langsung ke jantung. Ya, bypass. Ya. Jadi kita nggak melalui liver dulu. Paham? Nikardipin ini 20 mg kalau oral ya. Kalau IV 5 mg. Jadi lebih rendah ya. Nah, karena FPI-nya sangat besar. Morfin 10 sampai 60 mg kalau oral ya. Kalau IV itu hanya 2,5 sampai 5 ya. Jadi juga kayak setengahnya ya, setengahnya atau sepertiga malahan ya. Karena bioavailabilitasnya itu 17 sampai 30% aja. Oke. Nah, propranolol itu obat darah tinggi kan, 0,5 sampai 1 mg kalau oral ya. Kalau IV ya, nah 0,01 berarti dia sekitar 10 kali lebih tinggi kalau oral. Ya, 10 kali lebih tinggi. Karena FPE-nya sangat besar. Di sini paham? Jadi obat-obat yang FPI-nya besar ya rugi kalau kita berikan secara oral ya. Tapi ada juga kita tetap berikan secara oral seperti morfin dan propranolol. Karena apa? Karena nggak mungkin dong kita mau nyuntik-nyuntik orang terus ya. Nah, biarpun dia lebih tinggi dosisnya nggak apa-apa lah oral karena lebih gampang ya. Kecuali nitroglycerin, karena nitroglycerin ini penting untuk sakit jantung. Kamu kan sakit jantung nggak boleh tunggu setengah jam, mati nanti orang itu. Ya. Nah, yang FPE ini ya
melalui liver ya. Tapi ada juga pre-systemic elimination. Artinya sebelum obat itu sampai ke sirkulasi darah ya di seluruh tubuh, dia sudah mengalami eliminasi ya di mana aja gitu ya. Jadi obat nih masuk melalui oral misalnya ya. Dia dapat mengalami ya apa? Dapat pergi ke pembuluh ke paru-paru, dapat dikeluarkan di paru-paru, dapat di metabolisme di liver, bahkan di dalam usus juga dapat mengalami metabolisme ya. Maaf, saya lagi flu, demam juga. Jadi first pass metabolism ini ya. Jadi misalnya obat diberikan secara semprot di hidung ya. Obat ini akan langsung diabsorpsi ya, langsung ke vena ya. Nah, obat juga akan dari hidung langsung menuju ke jantung dan sebagainya ya. Dia bypass liver ya. Dan obat kalau masuk ke dalam oral secara oral ya 90% akan dimetabolisme dan dihancurkan di liver dulu sebelum pergi ke jantung. Kan dia ya misalnya ini obat jantung ya, dia harus pergi ke jantung. Oke. Nah, sirkulasi portal ya semua darah dari usus halus ini ya harus akan melalui, jadi tidak ada jalan lain ya, harus melalui ke liver ini. Oke. Nah, jadi obat-obat oral ini ya dia akan masuk pertama ke ini kan ke lambung ya. Nah, di lambung ini dia duduk 30 sampai 45 menit di situ ya, tunggu ya. Tunggu 30 sampai 45 menit dicerna di sana ya, supaya jadi kecil, supaya dia jadi larutan dan sebagainya. Oke. Nah, kita sudah habis bicara mengenai metabolisme, sekarang kita bicara mengenai eliminasi ya atau ekskresi juga ya. Nah, ada sedikit perbedaan istilah antara eliminasi dan ekskresi ya. Nah, kalau eliminasi ini adalah metabolisme juga termasuk eliminasi sebenarnya karena dia mengubah molekul yang aktif menjadi tidak aktif ya. Dan ekskresi. Jadi eliminasi itu sebenarnya adalah metabolisme tambah ekskresi ya. Sedangkan ekskresinya sendiri adalah pengeluaran zat ya, dapat berupa obat ataupun metabolitnya dari tubuh kita, yaitu ekskresi. Jadi jalur-jalur ekskresi kita ada di ginjal, ya, ada di empedu, ya akhirnya keluar melalui kotoran ya, fisis ya. Ada juga melalui paru-paru, ya ada melalui keringat ya. Nah, ada istilah clearance ya. Di semester lalu di fisiologi kita sudah belajar clearance ya. Clearance adalah volume cairan atau zat yang dibersihkan oleh suatu organ dalam kurun waktu tertentu ya, dalam kurun waktu tertentu. Jadi contoh clearance adalah clearance ginjal, contohnya gentamicin gitu ya, 0,2 liter per kg per jam ya, jika fungsi ginjal normal. Clearance hepar, jadi artinya clearance melalui organ hepar ya. Phenytoin 2,5 liter per jam jika fungsi hepar itu normal ya. Nah, rute-rute ekskresi obat, oke, melalui ginjal itu urin, melalui empedu itu fisis ya. Umumnya untuk obat-obat yang berat molekulnya lebih dari 350. Rute lainnya melalui paru-paru, ekshalasi untuk gas-gas, melalui saliva ya, yaitu air liur ya, keringat, air susu dan air.
Nah, ekskresi melalui ginjal, ya, renal excretion seperti kita sudah belajar semester lalu ya, ada filtrasi, reabsorpsi dan sekresi ya. Dan jumlah yang diekskresikan itu sama dengan jumlah yang difiltrasi tambah jumlah yang disekresikan dikurangi jumlah yang direabsorpsi. Karena yang kan ini filtrasi dari sini ya, aktif dari sini sekresi ya. Kemudian reabsorpsi ini ya dia dari sini masuk lagi ke pembuluh darah. Jadi yang keluar adalah ini tambah ini kurang ini. Ya. Nah, ringkasan ekskresi obat melalui ginjal ya. Filtrasi biasanya secara pasif ya. Masih ingat nggak apa itu bedanya pasif dan aktif? Ayo siapa yang masih ingat? Transport aktif, transport pasif. Siapa yang masih ingat? Ayo, ayo. Ben, Fitri, Cindy, Eksanti, Yas. Dari rendah ya, Pak. Hah? Pasif itu gimana? Yang perlu. Jelas. Hah? Pasif itu Pak dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah Pak. Iya. Yang perlu energi yang mana? Yang Aktif, Pak. aktif Pak. Ya, aktif ya. Energinya dari mana? Dari A? AT? ATP. ATP ya. Jadi yang aktif, yang pasif itu biasanya difusi ya dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kalau yang aktif biasanya dari konsentrasi rendah ke tinggi. Ya. Nah, karena dia konsentrasinya dari rendah ke tinggi, dia harus didorong ya. Harus didorong jadi dia perlu energi. Ya. Seperti kamu kalau misalnya motor atau sepeda ya ataupun mobil juga ya. Dari bukit mau turun. Itu perlu dorong nggak? Enggak. Ya, tapi kalau dari bawah mau naik bukit perlu dorong nggak? Perlu, Pak. Iya, Pak. Ya kan? Nah, itu sama juga ya. Jadi perlu energi dan tidak perlu energi ya. Nah, jadi proses filtrasi itu biasanya pasif oleh glomerulus ya. Nah, biasanya kamu masih ingat kan obat itu akan mengikat praprotein ya. Hanya obat bebas yang dapat difiltrasi ya. Obat yang masih berikatan dengan protein tidak dapat melalui filtrasi ya. Nah, kemudian sekresi itu biasanya adalah proses aktif dan terjadi di proksimal tubul ya. Dan biasanya asam lemak ataupun asam basa ya. Nah, apakah protein binding ini dapat mempengaruhi? Tidak, ya tidak dipengaruhi ya. Tetapi dia kompetitif inhibitor, artinya dia dapat, karena biasanya yang sekresi ini dia perlu molekul pembawa carrier ya, dan carrier ini bisa habis ya. Oleh karena itu dia kompetisi. Ingat nggak yang glukosa itu? Ingat nggak glukosa ya, dengan SGLT2 itu ya. Reabsorpsi itu sekresi. Reabsorpsi ya, reabsorpsi dia ada yang pasif, ada yang aktif, dan biasanya terjadi pada distal, tubul distal ya. Dan obat apakah obatnya terionisasi? Biasanya tidak terionisasi ya, karena yang tidak terionisasi inilah yang gampang ya, yang gampang masuk ke membran ya, melalui membran. Nah, pada orang tertentu, afinitas obat tersebut kepada protein pembawa lebih besar daripada kepada albumin. Sehingga meskipun obat tersebut tidak dapat difiltrasi karena terikat albumin, obat tersebut masih bisa diekskresikan melalui ginjal, melalui sekresi tubular. Ngerti nggak? Harusnya kan obat itu masuk melalui filtrasi. Ya, jalur resminya ini, jalur resminya itu harus melalui filtrasi ya.
Tetapi kalau misalnya dia besar molekulnya, dia nggak bisa melalui filtrasi ini, ya. Dia masih ada jalan lain lagi, yaitu melalui sekresi, ya, untuk keluar. Nah, yang ada lagi ekskresi melalui empedu, ya, fisis, ya. Umumnya untuk zat-zat yang tidak larut dalam air. Zat-zat ini akan disekresi dari hepar ke dalam empedu dengan cara transport aktif dan melalui empedu masuk ke dalam duodenum. Beberapa obat ini akan mengalami sirkulasi enterohepatik, ya, enterohepatik sirkulasi. Obat yang telah terkonjugasi dapat didekonjugasi oleh bakteri di usus dan kemudian diserap kembali di dalam usus masuk ke pembuluh darah. Seringkali obat-obat ini menjadi aktif kembali, ya, sebagian zat yang tidak diabsorpsi akan dikeluarkan melalui fisis. Contoh obat-obat KB hormonal, digoxin, morfin, tiroksin, ya. Sistem ini akan memperpanjang efektivitas obat dalam tubuh, ya. Jadi yang seperti ini tadi, ya, kan obat ini masuk ke intestin, ya. Usus halus. Kemudian dia diantar ke liver, ya. Nah, di situ di liver ini kan ada empedu, ya, asam empedu. Oke, garam empedu. Dan garam empedu ini akan masuk ke membawa obat ini kan, melarutkan obat-obat yang larut dalam lemak itu, dia akan larut dalam empedu, ya. Dan kemudian dia akan disimpan di kantong empedu. Ya, nanti dari kantong empedu dia akan dikeluarkan lagi ke duodenum, masuk lagi ke dalam usus halus, ya. Dan di usus halus dia akan diserap kembali. Nah, di sini disebut sirkulasi lah, ya, dia terus bersirkulasi, ya. Tetapi sebagian kecil yang tidak sempat diserap lagi di sini, intestin ini, dia akan jalan terus ke usus besar dan di akhirnya akan dikeluarkan melalui fisis, ya. Dan yang lain adalah ekskresi melalui paru-paru untuk cairan yang volatile, yang mudah menguap, dan gas-gas, contohnya obat anestesia, etanol, karbon dioksida, hasil uraian obat-obat, dan metabolisme. Ekskresi senyawa yang menguap tergantung pada landaian konsentrasi dan landaian tekanan antara darah dan udara pernafasan, ya. Proses yang terjadi adalah difusi. Jadi ingat nggak? Ya, dalam paru-paru itu ada alveoli, ya, dan di alveoli itu terjadi juga difusi, ya. Nah, ekskresi melalui ASI, susu bersifat lebih asidik ataupun asam, ya, daripada plasma. Jadi obat-obat yang bersifat basa cenderung terakumulasi karena ion trapping. Artinya apa? Kan obat-obat ini bersifat basa, ya, dan di dalam kondisi yang asam dia menjadi lebih terionisasi, ya. Nah, karena dia terionisasi, dia jadi sukar untuk keluar, ya, sehingga dia trap, dia terjebak, ya. Nah, sehingga akan dikekskresikan melalui ASI. Nah, kalau udah apa bahayanya kalau ekskresi melalui ASI? Bahayanya apa? Akan diminum oleh si bayi. bayi, ya, dan diminum oleh si bapaknya juga, ya. Diminum si bayi, ya, contohnya kalau nikotin, kalau ibunya rokok itu bahaya, ya. Ibunya pakai morfin, nanti anaknya juga ikut-ikutan kecanduan, ya. Benzodiazepin juga obat-obat ini, ya. Nah, zat-zat yang tidak terionisasi, ya, seperti etanol dan urea, ya, dapat masuk ke dalam ASI, tidak tergantung pada pH. Nah, ini juga makanya alkohol, ya. Kalau ibunya minum alkohol, anaknya juga akan langsung masuk ikut juga jadi alkoholik, ya. Jadi apa yang diberikan oleh ibu juga diberikan kepada anak. Nah, rute-rute lain yaitu keringat, air liur, dan air mata, ya. Ini biasanya tergantung kepada pH. Contohnya adalah paraldehid dan bromida, dan juga kulit dan rambut, ya, dapat terjadi deposisi obat. Jadi obat ini dapat tersimpan secara lama di kulit dan rambut, ya.
Contohnya racun arsen. Ya, saya kira ini. Nah, ini adalah slide yang terakhir ya, saya rasa ya. Enggak. Oke, masih ada beberapa ya sebelum terakhir. 3 lagi ya, sabar ya. Nah, konsep ini ya, volume distribusi. Volume distribusi ialah volume teoretikal, ya, di mana tubuh dianggap sebagai suatu wadah, ya, di mana obat dianggap terlarut di dalamnya. Jadi tubuh kita dianggap sebagai wadah, ya, suatu bejana, ya. Sehingga semakin besar VD berarti semakin kecil konsentrasi obat tersebut, ya. Nah, obat-obat yang terikat kuat dengan jaringan akan mempunyai VD yang besar. Misalnya digoxin mempunyai VD 7 liter per kg, ya. Obat-obat yang larut dalam air dan tidak berikatan kuat dengan jaringan akan mempunyai VD yang kecil. Misalnya gentamisin, VD-nya cuma 0,3 liter per kg. Ya. Obat-obat yang mempunyai VD kecil akan lebih mudah dieliminasi dan juga akan mempunyai konsentrasi plasma yang besar. Demikian sebaliknya untuk yang mempunyai VD yang besar. Ya, sebaliknya untuk mempunyai VD yang besar, konsentrasinya akan jadi kecil. Ya. Jadi seperti wadah aja, kalau wadahnya besar, konsentrasi yang kamu masukkan, jumlah yang kamu masukkan, konsentrasinya akan lebih kecil kalau wadahnya besar, betul nggak? Ya. Nah, jadi coba kalian lihat ini ya, injeksi. Kalau misalnya obat diberikan secara injeksi, ya, dia masuk ke pembuluh darah, ya bukan? Iya. Ya, masuk ke Ya, pembuluh Pak. darah. Masuk ke pembuluh darah ini dianggap sebagai central compartment. Compartment itu artinya ruang, ya. Jadi ruang sentral, ya. Nah, dari pembuluh darah dia akan disalurkan ke jaringan, betul nggak? Betul. Iya, dia akan Ya, keluar Pak. ke jaringan, ya. Nah, jaringan ini disebut periferal, ya, ruang periferal. Oke? Ruang di tepi di periferal, ya. Nah, bayangkan kalau suatu obat dia banyak larut dalam lemak, ya. Jadi kalau obat yang larut dalam lemak dia apa sifatnya? Dapat menembus membran, ya atau tidak? Ya, Dia Pak. dapat menembus membran. Jadi dia banyak keluar dari pembuluh darah. Dia jalan-jalan ke otot, ya. Dia berikatan dengan jaringan. Dia kalau yang dia lemak nih kayak kolesterol, lemak, dia pergi ke jaringan lemak. Dia timbun-timbun di sana jaringan lemak, ya. Nah, sehingga dia mempunyai distribusi lebih besar. Betul nggak? Kalau obat itu hanya dalam pembuluh darah, distribusinya terbatas, itu situ aja kan. Tapi kalau dia keluar jalan-jalan kemana-mana, ke otak, ke otot, kemana-mana, nah dia distribusinya jadi gede, betul nggak? Pak. Betul, Pak. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau yang dia nggak kemana-mana, dia hanya di pembuluh darah, dia akan cepat keluar, ya, cepat dieliminasi di renal. Tapi kalau dia keluar kemana-mana, jalan-jalan dulu, ya, singgah-singgah dulu di di otak, di otot, di mana-mana, akhirnya dia lupa untuk keluar, lupa untuk ke eliminasi, ya, ngerti ya? Ya, Pak. Ya. Nah, sekarang waktu paru atau half life, ya. Half life atau waktu paru adalah waktu yang diperlukan supaya konsentrasi obat berkurang separuh dari konsentrasi awalnya, ya. Jadi T half menentukan frekuensi dosis obat. Ya, contoh, paracetamol half life-nya 2 jam. Ya, jadi kita berikan 4 kali sehari. Captopril 2,2 jam, kita berikan 3 hari sekali. Enalapril 3 jam, kita berikan 2 hari sekali, ya. Perindopril, ini obat semua pril ya. Perindopril 1 sampai 3 jam itu adalah molekul asalnya, ya. Sedangkan metabolitnya 3 sampai 10 jam. Nah, yang aktif mana? Asalnya atau yang metabolitnya? Metaboliknya, Pak. Metabolitnya, perindoprilat itu yang aktif, ya.
Nah, karena dia aktifnya sampai 10 jam, maka dia diberikan cukup sehari sekali. Ya. Nah, digoxin, half life-nya ini digoxin terkenal dia suka ke otot, terutama otot jantung ya. Jadi dia 50 jam, ya, lebih dari 2 hari. Ya. Jadi dia cukup diberikan sekali sehari. Ya, sebenarnya diberikan sehari 2 kali pun boleh, tapi kalau orang minum sehari 2 kali itu seringnya lupa. Kan? Hari ini minum, besok nggak minum, besok lagi minum. Itu harus dikasih kalender. Ya nggak? Jadi kalau sekali Iya, Pak. sehari lebih gampang ya. Kita bagi aja dosisnya, bagi 2. Jadi sehari sekali gitu. Ya. Nah, slide terakhir ya, bioavailability ya. Bioavailability atau bioavailabilitas adalah fraksi obat yang mencapai sirkulasi sistemik setelah masuk ke dalam tubuh. Ya, contoh digoxin mempunyai bioavailabilitas 60%. Ya, kita tulis sebagai F sama dengan 0,6. Jika diberikan secara oral. Jika diberikan injeksi IV, maka karena IV kan tidak mengalami absorpsi, ya, maka F-nya adalah 1 atau 100%. Oke? Bisa paham? Nah, bioavailabilitas obat oral tergantung pada absorpsinya, degradasinya, first pass metabolisme ya. Jadi obat-obat yang mengalami first pass metabolisme ya, dia akan mempunyai bioavailabilitas yang rendah. Karena belum apa-apa udah keburu di metabolisme dulu ya. Jadi bioavailabilitasnya akan jadi rendah. Ya. Demikianlah. Ada pertanyaan? Pak, maaf, saya mau nanya, Pak. Ya, Tadi kan di bagian ekskresi yang melalui ASI itu ada urea ya, Pak ya? iya urea. Heeh. Nah, itu melalui oral aja atau topikal aja ya, Pak? Soalnya kadang kayak krim muka gitu ya, Pak. Kalau orangnya menyusui, kadang suka nggak boleh juga. Apa kayak dari situ juga ya, Pak ya? Di Iya. ekskresi juga ya, Pak? Heeh. Iya betul. Ya, jadi bisa juga diserap kan, karena urea itu bisa diserap juga. Ya. Tapi saya rasa urea itu ya agak larut dalam air lah. Jadi dia agak sedikit sekalian diserap lah, nggak banyak ya kalau diberikan secara topikal mah. Urea kan untuk ini kan pelembab ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita ini dulu yuk, print screen dulu yuk, screenshot. PowerPoint ini sudah saya masukkan ke dalam e-learning ya. Kalian tinggal download ya. Ben tidur ya kamu ya? Baru bangun ya? Enggak, Pak, aku dengerin beneran. Ini matanya udah Gelap. Kalian dengar nggak hari ini ada dosen ITKJ yang meninggal? Iya, Pak, dengar. Iya, Kenapa itu, Pak. Pak? Iya, Pak, dengar. Dengar, Ya. Pak. Masih muda kali ya, 20-an kali umurnya tuh. Belum nikah, Pak. Hah? Belum kayaknya, kasihan. Kan ceritanya beberapa hari yang lalu kita dimintain sumbangan, katanya yang ini dia sakit udah agak lama mungkin berapa minggu nggak tahu ya. Jadi dimintain sumbangan gitu. Nah ini saya mau kasih sumbangan juga transfer itu saya nggak bisa transfer kayaknya ke blokir saya punya username itu. Jadi akhirnya saya belum transfer. Saya pikir hari ini saya mau coba transfer lagi. Tiba-tiba pagi-pagi dengar sudah meninggal, kesian ya.
Nah, sakit apa gitu, Pak? Kata Bu Rizky katanya sakit kanker tulang, tapi saya sih meragukan ya. Masih muda gitu kok kanker tulang. Ya, bentar ya. Senyum-senyum, Ben. Matanya Ben. Satu, dua, tiga. Bentar ya. Kita di mana ya, Pak? Farmakologi sore ya. Kalian sudah ini belum? Sudah absensi belum? Udah, Ya. udah. Udah, Pak. Iya. Oke, saya mau istirahat juga. Ini saya sakit nih, demam hari ini. Tapi saya juga hari ini saya 3 kuliahnya, gila ya. Dari pagi dong, Pak. Ya, dari Cepat sehat, Pak. Cepat sehat, Pak. jam 5 sore. Dari jam 5 sore. Minum vitamin, Pak. Iya nih aku paling males kalau minum obat. Kemarin udah minum obat sih Decolgen. Ya. Banyak uang, Pak, biar sehat. Minum vitamin, Pak. Banyak uang, Pak, biar sehat. Oke, istirahat deh yang penting ya. Untung besok nggak ada kuliah. Harusnya besok Ya, saya ada Pak. kuliah, tapi karena waktu saya dipakai oleh LPPM untuk workshop research itulah, jadi saya nggak jadi kuliah. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum. Ya, malam, Pak. Assalamualaikum. Ya, Pak, sehat selalu, Pak. Ya, selamat istirahat ya.